Puji nama Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya di penghujung minggu ini kita semua telah diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Saya rindu pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, datang menyembah dan berseru kepadanya. Namun sebelum kita memulai saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini, hingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau. Ya Tuhan, kami serahkan serabang kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya serabang kami. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan segenap hati kami mau datang padamu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu
semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Semakin indah bagimu. Kau jadikanku kami Yesus, tak ada yang dapat gantikan. Kami hanya mendapatkan keselamatan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sama. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu
perlukan keajaiban-Mu. Sebab keajaiban-Mu Tuhan, Kami butuhkan sentuhan tangan Tuhan, sentuhan itu yang kami perlukan Tuhan dalam hidup kami. kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami Jalan butuhkan. sendiri kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak
muliakan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami bisa ada di tempat ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami bisa merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami rindu untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Sebab itu urapi hamba-Mu, bahkan kami semua yang sementara nanti akan belajar Tuhan. Bukakan setiap kebenaran firman Tuhan, bukakan akal budi kami Tuhan, supaya kami memahami apa yang kami baca, kami memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus, biarlah Engkau ambil alih ruangan ini, hati dan pikiran kami, biar Tuhan saja yang berkarya Tuhan. Konsentrasi kami, fokus kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita bisa ada, kita bisa berkumpul di tempat ini. Teman-teman yang sangat luar biasa bisa bangun pagi dan bisa menembus segala hal sampai ke pastori. Puji Tuhan, luar biasa, bahkan tadi ada yang lari dari kos sampai ke pastori. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya sapa, Shalom teman-teman. Shalom jemaat Tuhan yang menonton secara online. Hari ini kita belajar tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap orang percaya, setiap pengikut Tuhan pada waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga. Jadi ceritanya sebelum Tuhan terangkat itu pengikut-pengikutnya bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi kalau kita lihat jawabannya Tuhan pada ayat yang ke-7, di sana Tuhan memberikan jawaban yang kalau kita pikir secara sekilas kok enggak nyambung pertanyaan sama ininya, sama jawabannya. Tuhan memberikan jawaban, Tuhan bilang, kamu enggak perlu tahu tentang masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Selanjutnya Tuhan bilang begini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah ini teman-teman? Jemaat Tuhan sekalian, ada satu hal yang Tuhan ingin bagikan bagi pengikutnya. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan bagi setiap pengikutnya, bagi kita semua pagi hari ini yang hadir, bagi jemaat Tuhan yang sementara menyaksikan.
Tuhan rindu kita semua untuk menjadi apa? Menjadi saksinya Tuhan. Jadi apa saksi itu? Saya baca di KBBI dan saya menemukan pengertian bahwa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau orang yang dimintai untuk menerangkan suatu kejadian atau suatu peristiwa, dia dianggap orang yang mengetahui benar-benar kejadian tersebut. Entah dia mendengar atau dia melihat atau dia mengalaminya sendiri, dia menjadi orang yang dianggap benar-benar mengetahui suatu kejadian, suatu peristiwa atau mengenai seseorang. Nah, orang yang memberikan keterangan atau pernyataan karena ia melihat atau mengetahui suatu peristiwa, itu adalah pengertian dari saksi. Jadi hari ini saya kasih tahu lagi apa yang Tuhan sampaikan pada pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Yaitu bahwa kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Nah teman-teman, kalian, kamu dan saya, kita semua adalah saksinya Tuhan, amin. So berarti kalau kita jadi saksinya Tuhan, hal yang pertama adalah kita harus kenal siapa Tuhan, amin. Kita harus kenal siapa Tuhan, kemudian kita harus tahu cerita tentang Tuhan. Kita harus tahu persis sehingga kita bisa memberikan keterangan, kita bisa memberikan pernyataan, kita bisa memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah misalnya Kak Esra lah, contohnya misalnya. Yang paling tahu Kak Esra adalah Kak Debbie, benar? Kak Debbie, kemudian Dev, kemudian orang-orang di pastori, ya Oma pastinya, anak-anak yang tinggal di pastori, yang sering main di pastori. Nah kalau sudah kenal Kak Esra, kalau ada orang yang bilang Kak Esra itu orangnya malas ya, pasti orang-orang pastori akan bantah, benar? Kak Esra itu orang yang paling sibuk, orang yang paling rajin lah istilahnya. Ya saya tidak melebih-lebihkan, benar. Kemudian kalau Kak Esra itu orangnya suka minum kopi yang manis, pasti Tita akan bantah. Tita bilang Kak Esra itu enggak mau minum kopi pakai gula, benar kan Tita? Benar. Nah, kalau sudah kenal Kak Esra, pasti enggak akan tanya lagi. Kak Esra itu orang yang suka minum kopi pakai gula. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita akan berani bercerita kalau kita sudah mengenal siapa Tuhan kita. Saya akan berani bilang Kak Esra tidak suka kopi pakai gula, tidak mau minum kopi pakai gula karena saya sudah pernah disuruh sama Kak Esra buat bikin kopi. Nah, selanjutnya saya cari juga, saya berdoa biar dibukakan bagaimana supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Nah, saya beberapa waktu ini belum lama saya menjadi pengguna iPhone. Tentu saja ada perbedaan antara pengguna iPhone dan pengguna HP Android. Nah, dari story-nya kita sebagai orang-orang yang menggunakan Android atau iPhone, tentu saja orang bisa melihat perbedaan di sana. Entah itu melalui foto, entah itu melalui video di story kita, atau melalui emoji-emoji yang ada di story-nya kita. Orang-orang bisa membedakan, oh ini anak dia pakai HP ini, oh ini dia pakai HP ini. Nah, ternyata begitu juga dengan kita teman-teman, jemaat Tuhan. Kalau kehidupannya kita sehari-hari, kita mungkin baik sama orang, kita mungkin rajin baca Alkitab, atau mungkin kita suka mengampuni, lebih bisa berbesar hati untuk mengampuni, lebih cepat mengampuni. Orang-orang bakalan, oh ini anak dia takut Tuhan ini anak dia mengenal Tuhan. Jadi menjadi saksinya Tuhan, kita perlu menjadi karakter-karakter yang Tuhan sudah teladani dalam kehidupannya Tuhan sendiri. Tuhan itu bagaimana sih? Tuhan itu murah hati, Tuhan itu suka memberi. Oh Tuhan itu dia suka memberi makan kepada yang lapar. Atau Tuhan itu kita sendiri yang mengalami Tuhan dan kita berani menyaksikannya.
Jadi teman-teman, tugas kita sebagai saksi Tuhan, kita memberikan kesaksian tentang siapa Tuhan Yesus. Memberikan kesaksian bahwa oh Yesus yang saya kenal itu seperti ini. Yesus itu enggak seperti ini. Yesus yang saya baca dalam Alkitab itu Tuhan Yesus yang baik. Dia Tuhan 100% dan dia manusia 100%. Amin. Dia punya belas kasihan. Tuhan Yesus yang saya kenal itu Tuhan Yesus yang tidak jahat. Meskipun kita baca bahwa Tuhan itu penuh keadilan. Penuh kasih dan penuh dengan keadilan. Masalahnya di sini adalah kita tidak kenal Tuhan. Meskipun kita sudah Kristen sejak dari kecil, tapi kita tidak benar-benar tahu siapa Tuhan. Kita malas baca Alkitab, kita malas dengar khotbah. Bahkan kalau ibadah hari Minggu pun, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang pelayanan nih, kalau sudah turun dari pelayanan, dari WL Singers, yang kita lakukan di belakang apa? Ngobrol. Kita cerita, padahal kayak Esra lagi sharing firman atau pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan lagi sharing firman, kita malah di belakang lagi ngobrol. Kita enggak dapat apa-apa, kita enggak jadi semakin mengenal Tuhan. That's why kita tidak tahu mau bilang apa-apa pas orang ingin tahu tentang siapa Tuhannya kita. Karena kita enggak tahu banyak, bahkan kita enggak tahu apa-apa tentang Tuhannya kita. Makanya kita perlu tiap hari cari tahu siapa Tuhan. Kenapa kita perlu baca Alkitab, kita perlu berdoa minta hikmat dari Tuhan, kita perlu mendengar tentang Tuhan dari setiap khotbahnya hamba-hamba Tuhan. Sangat perlu teman-teman. Supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Nggak sedikit dari kita yang sudah mendapat pertanyaan mengenai siapa sih Tuhannya kita, ya kan? Sudah banyak dari kita yang mengalami pertanyaan-pertanyaan mengenai Tuhan kita. Orang-orang di luar itu mau dengar dari kita tentang siapa Tuhan Yesus. So mulai hari ini ayo jadikan ini sebagai hal yang serius. Karena jadi saksi ini berarti kamu dan saya dilibatkan oleh Tuhan. Kamu dan saya mau dipakai oleh Tuhan. Awalnya saya tidak paham kenapa pertanyaan yang ditanyakan oleh pengikut-pengikut Tuhan ini mendapatkan respon yang berbeda, jawaban yang berbeda. Mereka tanya, Tuhan mau enggak? Tuhan ini mau enggak pulihkan kerajaan bagi Israel? Karena setelah mereka melalui banyak hal bersama dengan Tuhan, mereka sudah lihat apa yang terjadi, mujizat-mujizat, kemudian segala peristiwa, entah kematian Yesus, kemudian kebangkitannya, sungguh luar biasa. Dan kemudian mereka bertanya, Tuhan mau memulihkan kerajaan enggak bagi Israel? Tapi malah Tuhan Yesus bilang kamu akan jadi saksiku gitu. Nah setelah saya renungkan, Tuhan Yesus itu keren sekali teman-teman. Koreksi kalau saya salah Kak Esra. Kalian bisa bertanya sama Kak Esra atau mungkin sama Anjas atau mungkin kalian bisa belajar lebih lagi mengenai kerajaan di Israel. Tapi tentang pertanyaan ini, orang-orang ini sebenarnya lagi tanya Tuhan ke dunia ini mau ngapain gitu. Mengenai pertanyaan ini, Tuhan mau pulihkan kerajaan buat Israel ya. Nah, Tuhan kan punya kuasa dan lain-lain. Jadi kalau kerajaannya pulih, saya orang dekat dengan Tuhan. Saya orang yang sudah ikut Tuhan dari dulu, pasti saya aman lah ya, gitu istilahnya. Saya sudah inilah ya Tuhan, termasuk orang dalam ya Tuhan. Jadi saya pasti ikut sejahtera juga dong kalau kerajaan Israel dipulihkan oleh Tuhan. Berarti saya dapat posisi dong gitu. Kan Tuhan berkuasa gitu. Nah kira-kira doanya kita setiap hari mirip-mirip lah sama pertanyaannya pengikut Tuhan waktu itu. Kira-kira doanya kita setiap hari, Tuhan berkati saya ya. Tuhan saya sudah ikut Tuhan, tolong Tuhan berkati saya. Tolong Tuhan ini saya dong, sukseskan apa yang sedang saya lakukan. Atau mungkin kita sendiri bisa menjawabnya apa permintaan kita sama Tuhan saat kita ikut Tuhan. Tolong selesaikan masalah saya dong Tuhan, tolong angkat saya jadi apa begitu.
Akhirnya saya jadi mengerti jawabannya Tuhan. Kamu akan jadi saksiku. Tuhan bilang, nak, bukan saya lagi, tugas saya sudah selesai di dunia ini. Kamu yang akan melakukannya selanjutnya. Kamu yang akan jadi saksiku. Sekarang giliran kamu akan jadi saksiku. Apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu terima, apa yang sudah kamu baca, apa yang sudah kamu alami, semua akan jadi keterangan mengenai aku kepada orang-orang sekeliling kamu, sehingga kerajaanmu di dunia ini, sebutlah kerajaanmu apa, Israelmu apa, sebutlah misalnya keluargamu, misalnya kuliahmu, misalnya pekerjaanmu, teman-temanmu, tetanggamu, kantormu, pokoknya apapun itu akan mengalami hal yang luar biasa itu dari kamu. Kamu yang akan melakukannya. Tetapi dalam penyertaannya Tuhan, tentu saja Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi yang perlu kita tahu betul bahwa Tuhan mau kita jadi saksinya Tuhan, amin. Dari perilakunya kita akan menunjukkan siapa Tuhan Yesus itu. Bahkan boleh dibilang bahwa kita tidak takut lagi untuk bersaksi, untuk berbicara tentang Tuhan. Apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita ketahui tentang Tuhan, kita berani untuk menyatakannya sebagai suatu kebenaran. Teman-teman, kalau kita tahu bahwa kita adalah saksinya Tuhan, kita akan menggunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya, amin. Kita akan mempergunakan tangan kita dengan sebaik-baiknya, kita akan mempergunakan mata kita untuk melihat apa yang baik, kita akan menggunakan mulut kita untuk menyatakan apa yang baik. Kita tidak akan mempergunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya orang-orang bisa melihat, oh dia anak Tuhan, oh dia begini, dia adalah saksinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kita, dia memberkati firman-Nya, mungkin sangat singkat tapi saya berdoa biar kita semua bisa memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah saksi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarganya kita, di tengah-tengah lingkungannya kita yang saat ini mungkin boleh dibilang mungkin kita jadi satu di antara 100, tapi jadilah saksinya Tuhan. Melalui karakternya kita, melalui pekerjaannya kita, melalui apa yang kita lakukan biar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Saya mengajak kita semua untuk satukan hati kita, pikiran kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Nya Tuhan. Engkau dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar mengenai saksinya Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu kalau dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mampu memahami, kami tidak mampu menceritakan, kami tidak mampu bertindak lebih baik tanpa tuntunannya Roh Kudus, tanpa bantuan dari Roh Kudus. Sebab itu bantu kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Saat kami sendirian, saat kami bersama dengan keluarga kami, saat kami bersama dengan teman-teman kami, Tuhan mampukan kami untuk menjadi saksinya Tuhan. Bapa yang baik, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kemanapun kaki kami melangkah, kami sadar identitas kami di dalam Tuhan. Kami adalah saksinya Tuhan di dunia ini. Kami harus menceritakan Tuhan melalui kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, serta pemimpin negeri kami. Kami tahu Tuhan, negeri kami ada dalam kendali-Nya Tuhan. Keamanan, kesejahteraan, kedamaian ada di bangsa kami saat Tuhan ada di bangsa kami. Kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan mencintai penduduk-penduduknya sehingga bangsa ini bangsa yang tentram. Kami percaya segala rancangan kuasa
iblis, kuasa kegelapan, rancangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah dijauhkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, mulai dari ketua sinode, ketua BPD Tuhan, bahkan ibu gembala yang Tuhan percayakan menggembalakan kami anak-anakmu di tempat ini, Kak Esra, Kak Debbie Tuhan, kami berdoa Tuhan yang paling tahu kehidupan mereka Tuhan, kelemahan, kelebihan mereka Tuhan yang paling tahu. Pakai mereka lebih lagi menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Berkati pribadi, keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun yang dikerjakan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, sertai kemanapun kaki mereka melangkah Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata bagi mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu, orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Saat ini mungkin mereka sedang dalam keadaan yang sakit. Biar Tuhan tolong sembuhkan mereka. Yang sedang berbeban berat, biar Tuhan yang memberikan kelegaan buat mereka Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, biar Tuhan yang menolong mereka, memegang tangan mereka Tuhan Yesus. Saat mereka sedang terhimpit dengan apapun Tuhan di dunia ini yang mengikat mereka sehingga iman mereka mulai lemah, Tuhan yang mengulurkan tangan dan menolong mereka Tuhan, bangkitkan iman mereka Tuhan, bebaskan mereka Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini, anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, mungkin mereka sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik, di mana dalam pekerjaan mereka Tuhan nama-Mu dimuliakan. Melalui pekerjaan mereka Tuhan Yesus, mereka bisa memuliakan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat jemaat-Mu mungkin yang sedang membutuhkan pasangan hidup, biar Tuhan yang memberikan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang sepadan Tuhan, di mana melalui kehidupan mereka juga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan mengirimkan juga jiwa-jiwa dan pekerja untuk penuaian jiwa di gereja. Melalui gereja ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan memperlengkapi gereja kami dengan para pelayan musik Tuhan, pengerja-pengerja-Mu Tuhan, siapapun yang Tuhan kirimkan, mereka yang punya hati untuk rindu melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memperlengkapi gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah raya kami minggu besok pagi, sore. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Ibadah yang kami lakukan ini bukan supaya Tuhan kami terlihat oleh orang banyak. Melalui pelayanan kami rindu Tuhan, banyak jiwa bisa dimenangkan oleh Tuhan. Mereka yang datang dengan kerinduan, mereka bisa dipuaskan oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan kami rindukan Tuhan. Orang-orang boleh merasakan lawatan Tuhan di dalam gereja ini Tuhan, melalui setiap ibadah yang kami lakukan. Pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang telah Tuhan percayakan untuk ambil bagian pelayanan Tuhan, urapi lebih lagi. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, jemaat GBI Oikumene Tuhan, dimanapun mereka saat ini, aktivitas apapun yang mereka lakukan agar Tuhan Yesus menyertai dan memberikan pertolongan buat mereka Tuhan. Setiap usaha yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kami berdoa buat gereja cabang yang ada di Pakato, Tuhan Yesus menolong mereka Tuhan. Kak Anis, Kak Fiska Tuhan menolong. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan campur tangan-Mu Tuhan Yesus saat mereka bekerja di ladang-Mu Tuhan, menuai jiwa bagi Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa-Mu di Pakato Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cukupkan keperluan mereka di sana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pengurus gereja kami Tuhan, baik itu WBI, pengurus, bahkan pengurus Goal Sisi Tuhan, semuanya tanpa terkecuali, koordinator dari setiap bidang masing-masing kami berdoa Tuhan, Kau mengurapi dengan hikmat-Mu Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong dan menyertai, sehingga Tuhan apa yang kami lakukan semuanya itu semata-mata benar-benar hanya untuk kemuliaan-Nya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk rencana kami membuka ibadah raya 3 Tuhan, ibadah raya 2 akan kami pisahkan menjadi 2 kali. Tuhan kami berdoa biar Tuhan memberikan kami hikmat mengenai waktu, mengenai apapun yang kami rencanakan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bantu kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami mengetahui mana yang terbaik, apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan juga terus perlengkapi kami dengan
pelayan-pelayan-Mu yang rindu untuk melayani Tuhan. Kami semakin banyak butuh tenaga-tenaga di gereja ini Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat keluarganya Kak Esra. Tuhan Yesus menolong, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Bersama Kak Debbie, bersama Dev, Tuhan berkati. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Tuhan keluarga ini kami percaya berharga di mata Tuhan. Kau berkati juga saudara-saudaranya Tuhan. Kak Ian yang ada di Jakarta bersama keluarganya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pribadi bahkan keluarga ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar mereka lebih lagi mengenal Tuhan. Takut akan Tuhan ada di keluarga ini Tuhan Yesus. Sehingga mereka bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kak Elin Tuhan kami berdoa dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Pribadi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Engkau yang membukakan jalan baginya, membukakan pintu-pintu berkat, cukupkan setiap keperluannya Tuhan untuk pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman semua yang sudah hadir pagi hari ini, anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan ini diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kami, kuliah kami, apa yang sedang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan yang indah Tuhan telah sediakan buat kami anak-anak-Mu yang selalu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, anak-anak-Mu yang akan merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.